Sekitar 5 tahun lalu salah satu orang terdekat gue meninggal. Udah lama lagi gue gak mampir kesini. Dia adalah salah satu orang yang terdekat sama gue karena dia ngebesarin gue dari kecil. Dia nemenin gue di saat gue mau tidur hampir setiap hari. Dan kebetulan kakak, adik gue, bahkan nyokap gue juga di waktu mereka kecil juga dia yang nemenin. Ada satu cerita menarik di saat masa muda Oma Emma. Dia pergi keluar ke pasar gitu di waktu maghrib dan kakinya kelindes kereta. Kakinya buntung sebelah dan akhirnya harus dibawa ke rumah sakit dan diamputasi. Banyak orang yang bilang bahwa dia diculik sama setan dan kehilangan kendali dia di waktu itu. Gue jadi penasaran dan pengen tahu lebih banyak lagi sih. Apakah benar di waktu maghrib itu adalah waktu di mana lo bisa diculik sama setan? It's been a while since someone's come over. I haven't brewed some tea for two. In a few. My father once said, Annie, my darling, if ever you're feeling down and lonesome, look at the butterflies out in the fields. A special guest will appear. Little butterfly, would you stay here for a while? Pretty little butterfly, keep me company tonight. Pretty little butterfly, who's that man that you invite? Jangan keluar rumah waktu maghrib, berbahaya. Kata-kata yang satu ini sering disampaikan oleh orang tua kita dari dulu. Aturan atau mungkin lebih disebut sebagai larangan kali ya. Nah katanya ada cerita tersendiri di balik ini. Halo, selamat siang Kang Fuad. Salam kenal, nama saya Ben. Halo, selamat siang Ben. Salam kenal juga, Fuad. Kang Fuad, ada beberapa pertanyaan nih yang saya mau nanya ke Kang Fuad kalau boleh. Yang pertama nih Kang Fuad nih. Apa benar nih Kang Fuad nih, bermain atau keluar di waktu maghrib itu bisa banget diculik sama setan gitu? Atau bisa dibilang berbahaya lah untuk seseorang? Kalau benar tidaknya, sebetulnya kalau dari segi saintifik gitu ya, sejauh ini juga belum pernah ada pembuktian kayaknya untuk melihat korelasi antara waktu maghrib dengan diculik setan ya. Sulit untuk membenarkan kesimpulan itu. Tapi kalau kita lihat secara kultural gitu ya, kepercayaan itu ada. Itu eksis gitu di masyarakat, di komunitas. Bahwa kalau waktu maghrib, anak-anak dilarang keluar rumah, atau kalau mau bepergian gitu ya, itu waktu yang kurang bagus untuk memulai bepergian gitu, waktu maghrib itu. Itu ada kepercayaan itu, orang-orang percaya dan juga mengikutinya ya, kepatuh atas aturan itu, meskipun ya nggak semua ya, karena harus dilihat konteksnya juga. Sejak kapan sih Kang Fuad kepercayaan itu ada di Indonesia? Ini juga problematis ya untuk membuktikan kapan, apalagi secara persis gitu kepercayaan itu ada. Karena kalau dari perspektif antropologi kan, hal seperti itu tadi dilarang keluar waktu maghrib, bahaya dan lain-lain, itu kita pahami sebagai kepercayaan rakyat ya, atau folk belief gitu ya. Dia berarti juga artinya adalah produk kultural ya dari suatu masyarakat dan kebudayaan tertentu. Dan yang namanya kepercayaan seperti ini, yang dia hidupnya di memori, di benak banyak orang, itu sulit untuk kita cari dengan persis, ini waktunya mulainya kapan gitu. Pembuktian secara empirisnya. Nah, tapi secara umum di antropologi, produk kultural seperti ini dikenal sebagai bukti halus lah, soft evidence dalam kaitan untuk memahami sejarah masyarakat tertentu. Nah, kalau dalam pandangan saya sih,
kepercayaan yang ini yang dia tersebar ya umum di Jawa, Sumatera, di Papua dan lain-lain, itu kemungkinan sekali berasal dari kepercayaan masyarakat Indonesia di masa lampau. Kita tidak tahu persis waktunya kapan. Yang jelas berakar dari masyarakat pedesaan gitu. Jadi dari wilayah rural. Karena kan kita tarik diukur di masa lalu gitu. Mundur ke masa kolonial, mundur ke masa prakolonial. Basisnya masyarakat Indonesia itu ya mayoritas hidup di wilayah pedesaan gitu. Dan di wilayah pedesaan pada waktu itu kan kita tidak bisa bayangkan wilayah seperti yang sekarang ya, ada listrik, lampu terang tiap malam, terus infrastruktur bagus dan lain-lain. Sebagian besar pada waktu itu populasi masih sedikit dan alam Indonesia ya komunitas pedesaan itu hidup di dalam lingkungan bentang alam natural gitu, di wilayah hutan, pedesaan dan lain-lain. Itu sih mesti dicari ke sana konteksnya. Sama seperti semua produk kultural lainnya ya, folk belief ini juga dia tidak muncul ujuk-ujuk gitu. Dia tidak mengada tiba-tiba, tapi dia punya konteks material terkait dengan kondisi geografis, lingkungan, ekonomi, sosial, budaya, sejarah, dan lain-lain gitu. Nah, kalau kita coba cari penjelasnya ke situasi masyarakat Indonesia di masa lampau gitu ya, bayangkan gitu ya Ben, kita hidup di suatu daerah pedesaan, sekelilingnya mungkin kawasan yang masih hutan dan segala macam, infrastruktur listrik belum ada, jalan mungkin baru masih jalan tanah gitu ya, dan simpel aja untuk bepergian di malam hari itu menjadi resiko itu banyak, entah resiko tiba-tiba diterkam binatang buas, atau janganlah sampai diterkam binatang buas, gelap aja, mungkin harus bawa obor, gelap, pencahayaan terbatas gitu. Jadi waktu malam hari itu menjadi sesuatu yang bisa dibilang mengandung bahaya gitu ya. Orang-orang pasti punya pengalaman misalnya ada mara bahaya di malam hari gitu. Nah, jadi sangat masuk akal dalam kondisi material kehidupan yang seperti itu, apalagi anak-anak ya. Anak-anak terus kemudian jika dibiarkan main keluyuran bebas, itu akan berbahaya gitu buat mereka gitu. Jangan nanti diterkam harimau dan lain-lain kan. Bisa jadi mekanisme kulturalnya adalah generasi orang dewasa itu membuat larangan-larangan tersebut dengan dibumbui cerita-cerita yang mistis gitu, dan tokoh-tokoh makhluk yang supernatural. Karena apa? Karena di dalam alam pikir masyarakat Indonesia, dunia yang ibaratnya dunia yang tidak bisa tanda kutip ditaklukkan ya, atau itu masih alam liar gitu ya buat masyarakat seperti hutan atau lautan, itu dipersepsikan melalui adanya kekuatan-kekuatan penunggu yang bersifat melebihi manusia lah. Misalnya kalau di Laut Selatan ada tokoh Nyi Roro Kidul, atau kalau di dalam hutan gitu ya banyak butuh hijau, terus banyak penunggu hutan lainnya gitu. Yang mana representasi simbolik itu menandakan pesannya satu kan, bahaya gitu, nggak bisa diperlakukan sembarangan. Mesti, kalaupun manusia mau mengintervensi harus ada sesajen dulu, harus ada permisi dulu, dan lain-lain. Jadi relevansinya menurut Kang Fuad di zaman sekarang ini kayak gimana nih Kang Fuad? Sebetulnya kalau bicara soal relevansi itu harus dilihat konteksnya ya. Betul kata Ben tadi gitu, dengan perubahan desa aja udah banyak yang mengkota sekarang gitu ya. Bisa jadi juga kepercayaan seperti itu sudah tidak dipercaya lagi ya. Tapi di beberapa tempat yang memang katakanlah dari segi pembangunan masih belum banyak berkembang, lingkungan alamnya masih terjaga, barangkali hal-hal semacam itu masih dipercaya dan dipatuhi gitu. Jadi untuk relevansi kita harus melihat konteks gitu. Nah, tapi seperti saya singgung tadi, yang menarik adalah kepercayaan ini kan dia diturunkan dari generasi ke generasi ya. Artinya dia masih tetap hidup gitu, masih tetap ada. Nah, dan kalau dikaitkan dengan agama, sebetulnya bisa jadi juga kepercayaan seperti ini dia barangkali tidak selalu pasti akan tereliminir gitu, terhapus ketika agama terus kemudian mendominasi dan dipercaya oleh banyak orang. Ini kan kepercayaan ini kan mungkin berasal dari kepercayaan nenek moyang ya, bahkan mungkin bisa jadi sebelum datangnya agama-agama besar yang seperti kita tahu gitu. Dan saya nggak tahu sih kalau misalnya di agama-agama tertentu yang secara spesifik gitu ya, yang jelas tidak ada kepercayaan yang membenarkan soal tadi. Misalnya anak kecil nanti kalau belum maghrib
akan dihantui kalong wewe gitu ya. Kalau di orang Sunda. Dulu saya waktu masih kecil saya masih mengalami itu. Jadi setiap pulang maghrib main bola kan langsung saya lihat ke tiang listrik. Langsung kebayang nih. Iya, ada kalong wewe nggak ya? Takut kan dibawa pergi soalnya. Jadi itu benar-benar dijiwai lah. Nah, tapi nggak tahu saya sendiri untuk anak-anak sekarang hal itu masih ada atau enggak. Perlu dilihat konteksnya lah sesuai dengan karakteristik dari tiap daerah. Terkadang kepercayaan rakyat seperti itu ya itu tetap hidup bahkan di konteks keluarga yang bisa dibilang modern gitu. Misalnya di keluarga saya saja. Tapi kalau misalnya sampai sekarang pun ya ke adik-adik saya yang kecil, kalau tiap mau keluar untuk maghrib gitu, pasti disuruh nggak boleh dulu. Tetap pasti itu kan. Mungkin pasti ada pengalaman lain ya di band. Jadi kadang-kadang juga kalau saya renungi belum tentu kepercayaan ini ya yang peninggalan dari zaman dulu itu sekalipun kita sudah serba modern itu benar-benar ditinggalkan gitu. Sekalipun kita sudah punya pengetahuan baru kan, pengetahuan katakanlah ilmiah, saintifik dan lain-lain gitu. Karena basisnya apa? Basisnya ini percaya, belief. Dia nggak selalu bertumpu pada rasio. Kalau misalnya mau dirasionalkan kan apa hubungannya waktu maghrib sama nggak boleh perjalanan gitu. Toh sekarang udah mobil ada lampunya, jalan-jalan sudah terang gitu kan kalau dirasionalkan. Tapi yang namanya kepercayaan gitu akan selalu ada. Ya, itu urusannya kan dengan ya, hati juga dengan batin gitu ya. Dan sama saja seperti di fenomena lain gitu ya. Misalnya banyak juga orang yang berpendidikan tapi masih mungkin mempraktekkan apa bagian-bagian kepercayaan lama. Misalnya kalau di tradisi Jawa kejawen gitu. Atau tradisi-tradisi lainnya yang berdasarkan kepercayaan lama. Jadi nggak selalu bisa hilang gitu namanya kepercayaan itu. Katanya bener ya kalau misalkan kita keluar-keluar main pas maghrib diculik setan. Iya, setahu saya sih kayak gitu. Kata orang tua saya kalau maghrib jangan main-main keluar, di dalam rumah aja. Kalau kata nyokap gue sih, ntar diculik kalau sama itu. Dulu pas kecil sih percaya, cuman setelah aku pikir-pikir udah besar kayaknya nggak mungkin ya diculik sama setan. Nggak percaya sih sebenarnya. Percaya nggak percaya harus percaya karena kan setan pun juga ciptaan Tuhan ya. Ya itu yang rambutnya panjang katanya. Kenapa nggak percaya? Karena nggak make sense aja kali ya, mungkin karena gue juga belum pernah ngalaminnya. Mungkin di kepala gue make sense itu untuk ngingetin anak-anak kecil yang main biasanya di luar rumah supaya pulang ingat waktu gitu. Udah mulai gelap jadi pulang gitu. Kalau maghrib masih main gitu keluyuran waktu kecil ya, itu tuh nanti bisa diculik kolong wewe. Dan kenyataannya bener, waktu itu temen gue pernah main sepeda, main ke kebun gitu, set, nggak balik-balik 3 hari. Jadi itu nasihat yang bener sih menurut gue. Mari, Mbak. Gue bukannya mau nantang alam atau gimana, tapi gue penasaran nih kira-kira gue bakal diculik nggak? Semoga enggak, semoga gue aman-aman aja deh.